Geng lucu ya, sampai data busuk di sini pinjaman gue sudah berhasil dicairkan senilai Rp1.743.000. Buat kalian ingin mencairkan pinjamannya seperti gue, ikuti aja step by stepnya ya. Mudah-mudahan pinjaman kalian akan di ACC juga. Ini adalah pinjol ilegal aman galbay tanpa DC lapangan dan juga pinjol mudah cair 2025 tanpa BI checking. Oke teman-teman, kali ini gue sudah berhasil masuk di aplikasinya. Nah, hari ini gue akan mencoba aplikasi yang satu ini ya. Katanya sih pinjol ilegal tanpa BI checking dan mudah cair ke Dana. Apalagi ini aman galbay ya, karena tidak ada DC lapangannya. Ya seperti biasa, aplikasi yang tidak terdaftar di OJK memerlukan izin akses di handphone kalian ya. Seperti nomor ponsel, informasi kontak darurat, informasi perangkat, daftar aplikasi yang terpasang, dan izin kamera. Oh, masih banyak lagi di sini ya. Nah, buat kalian yang ingin menggalbay, siapin aja handphone cadangan ataupun jika mempunyai satu handphone saja bisa backup data-datanya terlebih dahulu. Karena di sini gue sudah memakai handphone cadangan, kita langsung aja klik setuju yang ada di sini ya. Oke, kita izinkan semua aksesnya. Kebijakan privasi kita baca setuju juga, dan di sini langsung mendaftar dengan nomor ponsel kalian. Nah, diwajibkan nomor ponsel ini harus aktif minimal 3 bulan. Kalau bisa sih lebih dari 3 bulan ya. Kalau di bawah 3 bulan itu justru pinjaman kalian malah akan ditolak. Oke, di sini gua akan mendaftar dulu untuk nomor telepon gua. Untuk tampilan utamanya kurang lebih seperti inilah ya. Yang pertama yaitu kalian harus sertifikasi identitas. Ini isi informasi dasar, kontak telepon, dan rekening bank. Buat kalian ingin mengikuti step by step dari gua, di pause dulu videonya dan langsung siapin KTP dan juga handphonenya. Jika sudah disiapkan, langsung aja klik ajukan di sini ya, karena dia mendapatkan limitnya hingga 5 juta rupiah. Oke, kita ajukan aja di sini. Langkah pertama, identifikasi wajah dan dilanjutkan dengan foto KTP bagian depan. Nah, buat kalian ingin memfoto KTP bagian depan ataupun identifikasi wajah, harus cerah ya hasilnya ataupun harus jelas. Bisa bantu aja dengan pencahayaan yang cukup ya agar hasilnya maksimal. Oke, di sini gua akan foto terlebih dahulu untuk 2 step yang ini ya. Jika sudah memfoto KTP bagian depan ataupun identifikasi wajah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian isi aja sesuai dengan KTP kalian ya, tidak boleh ada yang salah satu huruf pun ataupun satu angka pun. Jadi kalian isi aja satu persatu. Pendidikan sesuai juga dengan KTP kalian. Status pernikahan, di sini belum menikah ya. Nah, di sini gua akan isi bagian ini dulu, baru memasuki di step yang selanjutnya. Untuk step yang satu ini, isi informasi dasar. Kalian isi alasan pinjaman ini dengan biaya kelahiran ataupun biaya kesehatan. Dan di sini gua akan isi dengan biaya kesehatan ya. Untuk pekerjaan, nama perusahaan, dan penghasilan bulanan ini penting banget nih ya. Buat kalian yang freelance pekerjaannya ataupun sedang tidak bekerja, kalian contoh aja dari Google guys. Pilih CV ataupun PT yang masih beroperasi hingga saat ini. Disarankan CV ataupun PT-nya itu lokasinya terdekat dari KTP kalian, tidak boleh di luar provinsi kota kalian ya. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu. Dan untuk penghasilan bulanan ini, kalian isi aja dengan UMR kota kalian, tidak boleh dilebih-lebihin ya. Kecuali aplikasinya meminta slip gaji dan gaji kalian memang besar, baru kalian bisa isi penghasilan bulanan yang besar. Karena pasti aplikasi yang satu ini akan mengecek untuk UMR kota kalian. Yang paling bawah ini ada informasi alamat. Ini adalah alamat tempat kerja kalian ya, bukan alamat domisili kalian. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu. Step yang ketiga di sini seperti biasa lah ya, harus isi kontak darurat. Tapi di sini kontak daruratnya 3 yang harus kalian masukin. Gua tidak menyarankan kalian mengisinya dengan nomor teman kalian, kerabat kalian, saudara kalian, ataupun orang tua kalian sendiri. Karena jika kalian menggalbay, yang pasti nomor kontak darurat ini akan terus dihubungi oleh DC aplikasi ini. Jadi kalian bisa isi dengan nomor admin slot ataupun nomor sedot WC. Diwajibkan kalian pernah melakukan log panggilan sebelum kalian mencantumkan nomor kontak daruratnya di sini ya. Jadi sebelum kalian isi di sini, kalian usahain untuk log panggilan minimal 3 detik saja. Setelah itu baru masukin di nomor kontak darurat ini. Dan di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk kontak daruratnya. Sepertinya di sini gue sudah memasuki di step yang terakhir ya, yaitu mengisi rekening bank. Nama pemilik rekening ini harus sesuai dengan nama KTP yang kalian gunain untuk verifikasi di awal. Dan ini juga tidak bisa dirubah-rubah ya untuk nama rekeningnya. Buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, kalian ikuti aja step by step dari gua agar bisa mencairkannya ke Dana. Oke, kita lihat dulu di sini untuk pencairannya ada e-wallet nggak nih?
nggak ada ya. Oke, langsung aja kita pilih Bank Permata di sini dan isi nomor rekening 8528. Ini adalah kode pencairan Bank Permata ke Dana. Setelah 8528, kalian lanjutin aja dengan nomor Dana kalian. Oke, tidak ada tambahan apapun ya. Jadi setelah 8528, 0822 dan seterusnya. Gue akan isi terlebih dahulu untuk bagian yang terakhir ini. Dan sepertinya di sini gue mendapatkan limitnya senilai Rp2.800.000 ya, dan paling kecilnya senilai Rp1.400.000. Dari dua produk di sini, dompet digital dan Dana Kilat. Kita lihat administrasinya. Wah, gila banget nih. Biaya layanan Rp525.000 dan untuk Dana Kilat Rp532.000. Untuk biaya layanannya tidak masuk akal sama sekali di sini ya. Jumlah pembayaran hanya 875 dari Rp1.400.000. Nggak apa-apa lah ya, karena gue ingin menggalbay di sini. Jadi kita langsung aja ajukan pinjaman di sini. Tapi gue nggak tahu di sini bakal di ACC atau enggak, karena kredit skor gue jelek ya. Gue mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online yang berbasis OJK. Oke, pinjaman gue telah diajukan di sini. Setelah disetujui, dana akan segera dicairkan ke rekening Anda. Oke, kita konfirmasi aja. Kita close di sini dan lihat pesanan kita. Nah, di sini pinjaman gua masih belum dicairkan ataupun masih diproses ya. Kita lihat di riwayat pinjaman kosong juga. Kita tinggal nunggu beberapa menit aja nih. Mudah-mudahan pinjaman ini akan cair. Dan gue juga tidak berharap lebih ya. Kalau cair syukur, kalau nggak cair ya udah lah ya. Belum rezeki berarti. Dan alhamdulillah di sini pinjaman gua ternyata berhasil dicairkan dengan nominal Rp2.800.000 ya. Padahal gue tidak berharap lebih, tapi malah pinjamannya dicairkan. Jadi buat kalian yang ingin mencairkan pinjamannya, ikuti aja step by step yang gue berikan tadi, dan mudah-mudahan pinjaman kalian akan dicairkan. Untuk nominal yang diterima di rekening Dana gue di sini senilai Rp1.743.000 karena aplikasi yang gue bahas ini mempunyai biaya layanan yang cukup tinggi ya. Dan buat kalian yang ingin menggalbay ya tidak masalah karena tidak mempunyai DC lapangan, dan juga disarankan oleh pihak OJK ya, galbay aja nggak apa-apa, pinjol ilegal, karena untuk memberantas pinjol-pinjol nakal seperti ini yang tidak mempunyai izin akses melakukan pinjaman di Indonesia. Untuk aplikasi yang gue bahas ini bernama Kredit Kancil Pinjaman Aman ya. Kalian bisa temui aplikasi yang satu ini di Google Play Store kalian ataupun Get Apps handphone kalian. Jadi sebelum terhapus oleh pihak OJK, kalian lakukan aja galbay ya, karena direkomendasikan juga oleh pihak OJK-nya. Galbay aja aplikasi pinjol ilegal karena untuk memberantas pinjol-pinjol nakal seperti ini. Disclaimer juga ya, jangan jadikan pinjaman online ini sebagai sumber pemasukan apalagi buat gaya hidup kalian. Takutnya kalian akan terjerumus dalam pinjaman online. Tapi buat kalian yang para pemain, pasti kalian sudah mengetahui triknya. Nah, mungkin sampai sini aja video kali ini. Buat kalian yang sudah mencairkan aplikasi yang satu ini seperti gue juga, bisa komentar di bawah ya untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari pinjol ilegal aman galbay tanpa DC lapangan ataupun pinjol mudah cair 2025 ke Dana. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.